Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil musallillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal musannifin fid din wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wasadati as-sufiyat wal muhaqqiqin wat tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami' masyayikhina fi hadhihi al-baldati ajma'in wa khususan ila muallifi hadzal kitab wa man yutaraddid hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi min balligh maqasidana waghfir lana ma madha li khamsatun udfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima ya rabbi bil mustafa lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'ab aslan fi mada zamani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha min hudawambum falam tahrab ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihin hasani ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlin minhu fi alani ya rabbi bil mustafa wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi dhu fitani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifya bi mukhtatani ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma
هذه الخصائص فانفازها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وعند رجي عن فتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para hadirin, para jamaah segenap jajaran DKM Masjid Jami Ar-Rayyan, para bapak, ibu, jemaah sekalian, semoga kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, panjang umur dan luas rezeki. Kita sambung bahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya sang Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi pada halaman 74. Halaman 74 pada baris ketiga alinea baru, paragraf baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin. Wa'lam, kata Imam Al-Ghazali, dan ketahuilah olehmu, annal 'abda, bahwasanya seorang hamba itu, fi haqqi dinihi, di dalam hak agamanya, ala salasi darajatin, terbagi atas 3 derajat, 3 tingkatan. Ini dalam agamanya. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada hamba yang imma salimun, ada hamba yakni orang yang selamat, artinya selamat dari dosa. Salimun minal ismi, selamat dari dosa. Wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Siapa sih orang yang selamat itu? Dia adalah orang yang menganggap cukup, al-muqtasir, membatasi diri, mencukupkan diri, ala ada'il faraidi, dengan menunaikan ibadah yang fardu-fardu saja, mengerjakan, melaksanakan yang fardu-fardu saja, wa tarkil ma'asi, dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini kelompok manusia hamba Allah yang pertama. Dia selamat. Kerjanya apa? Kerjanya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja. Pokoknya perkara yang wajib dikerjain, perkara maksiat, perkara dosa ditinggalin. Ini cukup menjadi orang yang selamat. Hanya sekedar selamat saja. Jadi pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, berikan informasi kepadaku tentang amalan yang dapat menyelamatkan aku dari neraka dan memasukkan aku ke dalam surga." Rasul jawab, cukup kerjakan
yang fardu-fardu saja, kemudian tinggalkan perbuatan dosa, maka ini cukup menyelamatkan kamu masuk ke dalam surga. Dalam redaksi lain, dalam hal lain, Rasul pun pernah ditanya, bahkan untuk pertanyaan ini bentuknya pernyataan, wahai Rasul, kalau aku hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, sholat yang wajib-wajib saja, kemudian aku meninggalkan perbuatan maksiat, apakah aku ini akan masuk surga? Apa jawab Rasul? Naam, ya. Ini nanti hadis tersebut kita akan temukan di dalam bahasan kitab hadis Arba'in Nawawi. Ini kelompok yang pertama, dia hanya sekedar salim, hanya sekedar selamat. Aurabihun, ada kelompok yang kedua adalah manusia yang rabih, yakni orang yang beruntung, bukan hanya sekedar selamat tapi untung. Siapa? Al-mutatawwi'u bil qurabat. Ini kurang harokatnya ya. Ini bil qurbat. Bil qurabat wan nawafili. Orang yang dia selain yang mengerjakan yang wajib, dia adalah al-mutatawwi, orang yang berbuat karena Allah, bil qurabat, dengan berbagai taqarrub, perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafili, dan ibadah-ibadah sunnah. Naik nih, yang wajib dikerjain, qobliyah ba'diyahnya dikerjain, kemudian perbuatan apa lagi yang sekiranya dapat mendekatkan diri kepada Allah, ngaji dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya semisalnya, dikerjain. Maka ini masuk tingkatan yang kedua, kelompok manusia yang rabih, dia manusia yang beruntung. Jadi bukan sekedar wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Ada kelompok yang ketiga, au khasirun, kelompok manusia yang khasir, yang rugi. Mana? Wa huwa al-muqassiru 'anil lawazimi, fa illam taqdir an takuna rabihan fajtahid an takuna saliman. Orang yang rugi adalah al-muqassir, orang yang lalai, anil lawazim, dari ibadah yang fardu-fardu. Ini khasir. Jangan tanya pekerjaan yang sunnah, yang fardu saja dia tinggalin. Sholat jangan tanya qobliyah ba'diyah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berani ditinggalin. Puasa sama orang ini jangan tanya puasa sunnahnya, puasa wajib saja, puasa fardu saja dia tidak mengerjakannya. Ini adalah orang yang khasir fil akhirah, orang yang rugi di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang-orang seperti ini kadang-kadang sudah terlihat terbelangsak hidupnya, terlihat sih enak. Tetapi ketika kita lebih dalami lagi ke dalam kehidupannya, ini banyak galaunya orang seperti ini. Gajinya besar, penghasilannya banyak, tapi galaunya ini terus mengelilingi kehidupannya. Susah ya hidupnya ini. Ini orang yang khasir. Jadi tingkatan salimun, rabihun, kemudian khasirun. Maka dari tiga kelompok ini kata Imam Al-Ghazali, fa illam taqdir an takuna rabihan, maka jika kamu tidak mampu menjadi orang yang beruntung. Siapa yang beruntung tadi? Yang fardu dikerjakan, yang wajib nggak ketinggalan, yang sunnah pun dikerjakan. Ini orang yang rabih. Subuh, sholat subuh dikerjain,
Qobliyahnya atau sunnah fajarnya, sunnah subuhnya nggak ketinggalan. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh ini jauh lebih baik dibanding dunia dan seisi-isinya. Bayangkan dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat ini. Kenapa? Susah, Pak. Susah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, ya, dengan inayah Allah, pertolongan Allah, susah, Pak. Apalagi hujan sampai ke masjid enggak luntur, alhamdulillah, ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, jangankan hujan, kalaupun enggak hujan, ya, kalau memang susah Allah tidak gerakkan, berat, Pak. Sampai ke masjid itu berat itu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau memang nggak bisa menjadi orang yang rabih, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah, antakuna saliman, engkau menjadi orang yang selamat. Ya sudah, kalau menjadi orang rabih yang sunnah-sunnah dan perbuatan baik kamu kerjakan, maka cukup kamu jadi orang yang selamat saja. Apa? Ya sudah, yang wajib-wajib saja kerjain deh. Kalau memang yang sunnah-sunnah belum bisa, maka laksanain yang wajib-wajib aja dulu. Puasa, wah jangan, kayaknya puasa sunnah berat ya. Yaudah, puasa wajib aja dulu. Ya. Sholat, ya udah, jangan qobliyah ba'diyah dulu kalau masih berat. Yang penting sholat fardunya dulu. Yang penting kamu selamat dulu. Kata Imam Al-Ghazali, dibatasi itu. Kalau memang belum bisa, fa illam takdir, kalau belum bisa. Wa iyyaka summa iyyaka, tapi takutlah engkau, terus takut, antakuna khasiran, kalau kamu enggak demikian, takutnya engkau menjadi orang yang khasir, rugi. Yang wajib tidak, yang sunnah apalagi. Maka jangan sampai sudah yang wajibnya nggak dikerjain, kamu yang sunnah juga apalagi. Maka kalau kamu sunnah belum bisa, maka fajtahid, bersungguh-sungguh kerjain yang wajib-wajib aja dulu. Itu aja dulu, yang penting selamat. Yang penting selamat. Jangan sampai yang wajib enggak, yang sunnah apalagi. Sampai ke situ itu. Ya mudah-mudahan kita ini yang hadir di sini ini termasuk orang yang rabih, ya, orang yang beruntung. Ya, sebelum subuh udah sampai, alhamdulillah. Qobliyahnya alhamdulillah. Setelah subuhnya alhamdulillah. Kita mengamalkan yang kemarin diajarkan Imam Al-Ghazali. Setelah subuh itu apa kemarin? Pertama, menuntut ilmu an-nafi', ngaji. Kedua, kalau habis subuh nggak ngaji, ngapain? Baca Quran, zikir, tasbih, tahlil, wirid, dan sebagainya. Ketiga, kalau nggak bisa, apa? Cari perbuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan maslahat untuk umat. Apa aja kerjain, tapi yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk orang lain. Keempat apa? Keempat, kalau ketiga tadi nggak bisa juga, maka mengabdi, membantu orang-orang soleh di sekitar kita. Ini alhamdulillah kita kerjain. Ini kalau Sabtu dan Ahad atau Sabtu Minggu kita di sini belajar ngaji. Kalau selain Sabtu Minggu ngaji nggak? Pulang. Ngapain di rumah? Tidur. Berarti hilang itu. Mestinya kita Imam Ghazali kemarin 4 itu. Kalau nggak ngaji, ta'allum, maka dia baca Quran, kemudian zikir, tasbih dan lainnya. Kalau nggak apa tadi? Berbuat kebaikan apa saja yang penting ada manfaat dan maslahat. Yang keempat, kalau tidak maka membantu orang-orang saleh, membantu para ulama, kiai dan lain sebagainya
yang dia adalah orang-orang baik, pasti yang dihasilkan adalah kebaikan. Wal 'abdu fi haqqi sairil ibadi. Kemudian lanjut kata Imam Al-Ghazali bahwa seorang hamba itu pada hak hamba-hamba yang lainnya. Kalau tadi dalam agamanya, ini dalam beragama, berarti urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dia kepada Allah. Ini vertikal ya. Kalau bahasa kita sudah menjadi bahasa adalah hablum minallah. Ada keterikatan, ada interaksinya dengan Allah. Tadi fi haqqi dinihi, pada hak agamanya. Bagaimana dia menjalankan agamanya? Ada yang dia salim, ada yang dia rabih, ada yang dia khasir. Sekarang interaksi dia terhadap hamba selain Allah, ini hamba-hamba Allah. Ada berapa? Lahu salasu darajatin, itu pun ada 3 tingkatan. Bagaimana nih seorang hamba kepada hamba yang lain? Kita maksudnya tingkatan yang mana nih? Pertama dikatakan al-ula, derajat yang pertama, an yunzala fi haqqihim manzilatal qiramil bararah. Ada kelompok manusia, ada kelompok hamba yang dia diposisikan, didudukkan fi haqqihim, pada hak seluruh hamba itu, manzilatal qiramil bararah, pada posisi atau tingkatan yang mulia. Al-qiramil bararah, lagi baik-baik. Al-qiram yang mulia, al-bararah yang baik-baik. Ini kelompok yang pertama. Minal malaikati, daripada kelompok malaikat. Dari kelompok malaikat ada namanya al-qiramil bararah. Ada manusia yang tingkatannya sampai ke situ. Tingkatannya begitu tinggi, sampai menempati derajat sama dengan derajat minal malaikah, dari derajat malaikat. Bahkan dalam keterangan kitab lain itu, manusia kalau dia sudah bertakwa kepada Allah, maka derajat malaikat kalah. Syaratnya takwa kepada Allah. Siapa sih mereka? Wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bekerja fi aghradihim, di dalam menghasilkan maksud-maksud mereka, tujuan mereka yang mereka kerjakan itu adalah rifqan. Mereka ini semata-mata berlaku lembut bihim, kepada hamba-hamba Allah. Ngomongnya lembut, bicaranya lembut, pembawaannya santun, kemudian tutur katanya enak, lembut ya. Rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim, kemudian memasukkan kegembiraan kepada hati-hati mereka, kepada hati-hati para hamba. Jadi kalau ada di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah masyarakat, kalau ada dia tuh yang ada berita gembira terus, yang ada yang enak-enak. Orang senang, ngomongnya tuh enak, tingkah lakunya enak, merasa nyaman, aman. Ini kelompok manusia yang pertama. Dia senantiasa rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim. Yang ada adalah kemaslahatan, yang ada adalah kemanfaatan yang dilahirkan oleh orang ini. Senantiasa juga mu'in ya, sebagai penolong terhadap hamba-hamba yang lain. Maka tidak salah kalau Rasul menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia
adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Ini kelompok yang pertama. As-saniyah, yang kedua, an yunzala fi haqqihim manzilatal bahaim wal jamadat. Ada kelompok manusia yang dia didudukkan, diposisikan derajatnya pada hak hamba-hamba yang lain, manzilatal bahaim, sama posisinya dengan binatang ternak, bahaim, wal jamadat, dan bagaikan dia benda mati seperti meja, batu, dan lain sebagainya yang dia benda-benda mati, wal jamadat. Fala yanaluhum khairuhu walakin yakuffu anhum syarruhu. Maka tidak sampailah kepada mereka hamba-hamba itu khairuhu, kebaikan-kebaikan daripada hamba itu, walakin akan tetapi yakuffu, terhenti, anhum, dari mereka itu, syarruhu, keburukannya. Orang seperti ini kebaikannya kita tidak dapatkan. Orang seperti ini keburukannya pun kita tidak dapatkan. Ya, seperti tadi, orang ini bagaikan benda mati. Lihat Pak, ini meja di depan saya, ini nggak bakal menyakiti saya. Ya sudah seperti ini, diam saja, berkata-kata tidak, bertindak, berbuat juga tidak. Ada manusia yang modelnya seperti ini. Jadi di lingkungannya, di komunitasnya, ya udah, kemanfaatannya tidak ada, kebaikannya tidak ada, keburukannya pun kita tidak rasakan. Hidupnya sibuk hanya untuk dirinya sendiri. Jadi tetangga itu gak pernah merasa tersakiti, tapi tetangga pun gak pernah mendapatkan manfaat dari orang itu. Jadi wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada. Nah, ini seperti benda mati orang ini. Bahkan mungkin tetangganya pun gak kenal sama dia. Ini sebenarnya namanya siapa? Dia pun gak pada kenal dengan tetangga samping, kanan, kiri, depan, belakangnya, gak kenal. Ataukah kita termasuk kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga tadi, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya muncul dari dia, bahkan yang ada orang ini akan menghindar dari dia. Karena yang ada, ketika dia ada di situ, yang ada adalah keburukan, keonaran, kejahatan. Kira-kira kita masuk yang mana? Kalau yang pertama, bisa kita katakan kelompok manusia adalah kelompok manusia wajib. Kelompok manusia wajib itu adanya dia ini selalu disanjung, dipuja, tidak adanya dirindukan. Ini kelompok manusia wajib. Yang kedua, kita katakan ini kelompok manusia mubah. Artinya kelompok manusia mubah, ada dan tiada sama aja. Jadi dia ada, tidak ada, ya sama aja. Tidak dirasakan sama sekali. Kebaikannya tidak dirasakan, keburukannya pun nggak keberasa. Ini kelompok manusia mubah. Kalau yang ketiga, ini kelompok manusia adalah manusia haram. Adanya dibenci, tidak disukai, tidak disenangi sama komunitasnya, sama warganya. Dan ketika dia tidak ada, sudah pindah, sudah meninggal, ini disyukuri. Alhamdulillah, si Anu sudah meninggal. Alhamdulillah, si Anu sudah tidak ada. Ini berarti kelompok manusia yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.